Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya, Adrian Wijaya Putra. Pada kali ini, saya tidak akan membahas tentang praktikum kimia organik, melainkan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang praktikum kimia fisik 2, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu judulnya, yaitu hasil kali kelarutan. Apa sih hasil kali kelarutan itu sendiri? Hasil kali kelarutan itu sendiri adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pada larutan jenuh garam sukar larut pada air. Di sini saya akan membahas beberapa hal seperti tujuan, beberapa landasan teori, alat bahan, prosedur, hasil, dan juga pembahasan. Mungkin kita akan lanjut ke yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari pasti setiap praktikum itu akan mempunyai suatu tujuan, yang mana tujuan di sini ada 3. Yang pertama, itu memperlihatkan prinsip-prinsip hasil kali kelarutan atau KSP. Yang kedua, itu adalah untuk menghitung kelarutan elektrolit yang bersifat sedikit larut. Dan yang ketiga adalah untuk menghitung panas kelarutan PbCl2 atau timbal klorida dengan menggunakan sifat kebergantungan KSP pada suhu. Baik, kita lanjut ke sedikit landasan teori yang akan kita gunakan. Di sini kita akan fokus kepada senyawa timbal klorida itu sendiri, yang mana timbal klorida ini adalah garam yang sedikit larut dalam air, yang mana apabila kita buat kesetimbangannya itu adalah PbCl2 yang dalam bentuk solid itu akan menjadi atau terionisasi menjadi Pb2+ dalam bentuk aquos ditambah 2Cl- dalam bentuk aquos. Oke, kita akan lanjut kepada alat dan bahan, yang mana di sini ada beberapa alat yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah buret 50 mili. Yang berikutnya itu atau yang ketiga itu adalah tabung reaksi. Berikutnya adalah Erlenmeyer yang ukuran 250 mili. Selanjutnya itu adalah seperangkat Bunsen dan juga kasar unit dan juga ketiga. Terakhir termometer. Dan bahan yang akan kita gunakan di sini ada 2, yaitu PbNO3 yang konsentrasinya itu adalah 0,079 molar dan juga KCl 0,1 molar. Di sini kita akan membahas tentang prosedur kerja. Yang pertama itu adalah tempatkan larutan PbNO3 2 kali dan KCl pada 2 buret yang berbeda. Kemudian siapkan larutan seperti pada tabel di bawah ini dengan cara masukkan 10 mili PbNO3 2 kali ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan KCl dengan berbagai variasi volume mulai dari 0,5 hingga 4,5 mili. Kemudian berdasarkan hasil yang diperoleh, ulangi langkah di atas untuk menentukan banyaknya volume KCl yang digunakan. Kemudian itu kita masukkan kepada tabung reaksi lain, itu sebanyak 6 tabung reaksi dengan 6 perbandingan perbedaan volume KCl, yang mana yang kali ini kita mulai dari volume 1,5 mili hingga 4 mili. Dan yang prosedur yang terakhir itu adalah tempatkan campuran pada satu penangas atau labu Erlenmeyer seperti pada gambar yang ada pada penuntun. Kemudian ketika penangas itu sudah panas, itu jangan lupa gunakan termometer untuk mencetak suhunya. Ulangi langkah yang sama itu pada tabung reaksi lain yang sudah kita siapkan sebanyak 6 tadi. Sekian, itu prosedurnya. Selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Dari percobaan yang kita lakukan tadi menggunakan prosedur yang ada pada penuntun, itu kita dapatkan bahwa semakin tinggi volume KCl yang kita gunakan, itu akan semakin tinggi suhunya. Serta semakin banyak volume KCl yang kita gunakan, maka akan semakin banyak pula endapan yang terbentuk. Yang mana reaksi yang terjadi itu adalah PbNO3 2 kali ditambah dengan KCl, itu akan menjadi PbCl2 ditambah dengan KNO3. Yang mana volume KCl ini sangat berpengaruh untuk terbentuknya endapan. Semakin sedikit volume KCl yang kita gunakan, maka akan semakin sedikit endapan yang kita dapatkan. Sehingga jika ingin mendapatkan endapan yang lebih banyak, kita akan memerlukan volume KCl yang lebih banyak. Mungkin sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.